Dan Allah murka, kemudian mencabut kekuasaan mereka. Bani Israel diusir, dan tanah mereka dirampas oleh musuh, yaitu Raja Jalut. Kemudian Bani Israel tertindas oleh kaum terkuat di masa itu. Kaum mereka terbantai hingga memohon agar diberi keturunan yang dapat dijadikan pemimpin bagi mereka. Singkat cerita, Allah mengabulkan doa mereka, dan salah satu keturunan Lawi bin Yakub. Keturunan tersebut tumbuh besar. Kemudian Bani Israel meminta kepadanya agar memilih satu pemimpin bagi mereka, dan terpilihlah Talut. Akan tetapi pengangkatan itu tetap tidak lepas dari pro dan kontra. Meskipun demikian, Talut adalah seseorang yang memiliki strategi perang yang jitu dengan dukungan tubuh yang kekar dan pandai ilmu tata negara. Akhirnya Talut diterima oleh Bani Israel. Kemudian Bani Israel langsung mengajak dan memilih orang-orang terbaik yang mau maju ke medan perang. Daud muda pun menjadi salah satu pemuda yang ikut ke dalam barisan Talut. Sang ayah meminta Daud untuk mengikuti jejak kedua kakaknya yang juga maju di medan perang. Namun Daud muda saat itu tidak diperbolehkan berada di barisan depan. Dia ditempatkan pada barisan paling belakang. Ia hanya melayani kakaknya ketika mereka merasa haus dan lapar. Barisan Talut yang ketika itu akan menghadapi Jalut tidak memiliki tentara yang banyak. Jumlah tentara Talut kalah apabila dibandingkan dengan pasukan Jalut sang penindas. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 250 disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tatkala Jalut dan tentaranya telah tampak oleh mereka, dan Talut dengan tentaranya berdoa, "Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir." Dengan kekuatan doa tersebut dan izin dari Allah, mereka menyerang Jalut dan pasukannya. Pasukan Jalut tidak menyangka dari jumlah mereka yang demikian, namun kesulitan menghadapi pasukan Talut. Akhirnya pasukan Jalut berhasil dihancurkan, dan hanya tersisa Jalut dan orang terdekatnya. Nabi Daud muda yang dari awal pertempuran hanya ada di belakang mendadak meminta izin kepada Talut untuk melawan Jalut. Keinginan Nabi Daud sempat diragukan oleh Talut karena melihat dari umurnya yang masih terbilang muda, tetapi akhirnya diberi izin untuk melawan Jalut. Jalut memandang sebelah mata Daud alaihissalam. Dengan sombongnya, Jalut menertawakan dan meremehkan kemampuan Nabi Daud yang ketika itu juga tidak membekali dirinya dengan senjata apapun, dan untuk dia hanya membawa sebuah ketapel. Namun siapa yang menyangka ketika melihat pertempuran antara Daud muda melawan Jalut, ternyata Nabi Daud alaihissalam bisa menghindari setiap serangan dari Jalut. Kemudian di satu kesempatan, Daud muda melihat celah untuk melepas peluru ketapelnya. Peluru ketapelnya ia arahkan ke kedua mata Jalut. Jalut pun tidak dapat menghindar, dan dia berteriak kesakitan sebelum akhirnya roboh dengan dahi yang pecah dan mati.